Selamat pagi, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Yosua Robert Andreson Tabobolon dengan NIM 24030102028 akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi eh, ujian akhir semester. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan standar akuntansi keuangan (SAK) di Indonesia. Nah, ini untuk memenuhi tugas teori akuntansi, mata pelajaran teori akuntansi. Oke, langsung saja kita mulai. Saya mulai. Nah, dalam di Indonesia terdapat 4 pilar standar akuntansi keuangan. Yang pertama ada SAK internasional dengan IFRS, BSSAK, di mana ini mengacu pada standar akuntansi internasional yang diterapkan oleh entitas dan dengan akuntabilitas publik. Lalu ada SAK umum, yang mana digunakan untuk perusahaan dengan memiliki akuntabilitas publik, tetapi tidak menerapkan IFRS sepenuhnya. Lalu ada SAK tetap, di mana entitas tanpa akuntabilitas publik, di mana standarnya itu disederhanakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Dan yang keempat ada SAK MKM, di mana ini untuk entitas mikro, kecil dan menengah, standar yang lebih sederhana dari SAK etap. Ini tujukan untuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, sini ada referensi juga nambah-nambah, di mana ada satu tokoh dunia yang terkenal terkait dengan akuntansi, di mana ada Luca Pasilio, di mana merupakan tokoh akuntansi dunia yang dikenal sebagai Bapak Akuntansi Dunia. Dia adalah seorang matematikawan, pendidik, dan biarawan Fransiskan dari Italia. Nah, kita masuk ke selanjutnya, kita bahas satu persatu dari 4 dasar tadi. Yang pertama ada SAK internasional, IFRS, Base SAK. Nah, di mana di sini entitas yang wajib mematuhi adalah perusahaan dengan akuntabilitas publik seperti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, bank, perusahaan asuransi, dan BUMN. Ini udah lebih ke arah ke pemerintahannya dengan standar pemerintahan, standar akuntansi keuangan oleh pemerintahan dan perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya, yang terdaftar dalam Bursa Efek. Karena bila sudah cukup besar itu apalagi sudah memiliki saham, sudah terdaftar di bursa bursa efek, nah, entitas ini wajib memenuhinya. Ini sudah uh, standar yang sudah ditentukan nih. Dengan acuan standarnya itu adalah IFRS, International Financial Reporting Standard. Nah, dan yang digunakan secara global dan bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta daya banding laporan keuangan. Ini karena ini secara global. Nah, apalagi bursa efek ya, ini juga secara skala internasional agar terdapat ini satu transparansi dan daya banding ya laporan keuangan sehingga orang-orang yang ingin berinvestasi itu eh, dapat membandingkan dengan mudah antara satu perusahaan lain dengan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya bila punya satu acuan standar dan yang terdaftar di dalam bursa efek juga. Lalu ada karakteristik di mana mengutamakan prinsip fair value. Fair value ya, transparansi dan relevansi informasi keuangan. Ada manfaatnya di sini itu memudahkan perusahaan dalam memperoleh pendanaan internasional dan meningkatkan daya saing global karena mereka ini sudah cukup besar dan terdaftar di bursa efek. Jadi ini skala internasional bisa berinvestasi ya, dan dari sinilah mereka mendapatkan pendanaan. Oke, lanjut ada SAK umum, standar akuntansi umum, di mana di sini entitas yang wajib mematuhi itu perusahaan yang belum memiliki akuntabilitas publik, tetapi orang yang dia sudah memiliki akuntabilitas publik, tapi ini belum menerapkan IFRS sepenuhnya. Nah, acuan standar ini IFRS dengan beberapa penyesuaian lokal agar sesuai dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Jadi memang dia belum sepenuhnya ya menggunakan standar IFRS karena ada kondisi tertentu mungkin dalam perusahaan dan iklim ekonomi di Indonesia yang perlu disesuaikan.
Lalu ada karakteristik yaitu mengakomodasi standar internasional, namun tetap fleksibel bagi perusahaan Indonesia. Nah, ini ya ke karakternya. Lalu ada manfaatnya itu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan tanpa harus mengikuti ketentuan IFRS sepenuhnya. Nah, jadi ini lebih fleksibel SAK umum nih. Dia nggak harus hmm, dia nggak harus ikut IFRS sepenuhnya, tapi dia bisa mencontoh IFRS. Dan ini membuat dia tuh lebih fleksibel ya. Oke, next. Maaf, SKK, SAK umum. Oke, ini. Ya, ini ya. SAK etap. Nah, selanjutnya ada SAK etap, di mana entitas yang wajib mematuhi adalah entitas tanpa akuntabilitas publik, seperti usaha keluarga, koperasi, UMKM, yang memiliki kelaporan keuangan sederhana, ya, yang mereka yang masih ini ya, usaha-usaha yang kecil kayak usaha keluarga, itu masih eh, memiliki laporan keuangan sederhana cocok menggunakan SAK etap, di mana tidak sepenuhnya mengacu pada IFRS, tapi ini lebih sederhana dan tidak menggunakan konsep fair value secara luas. Nah, jadi lebih kecil lagi, di mana karakternya tidak kompleks, mudah, mudah dipahami dan diterapkan oleh usaha kecil dan menengah. Nah, manfaatnya ini memudahkan UMKM untuk menyusun laporan, laporan keuangan tanpa terbebani aturan kompleks IFRS. Nah, ini ya di mereka biasa ini untuk laporan perpajakan aja, laporan keuangan untuk laporan perpajakan lebih mengarah ke sana. Jadi mereka lebih condong ke sana untuk memenuhi kewajiban di negeri dibandingkan untuk pendanaan internasional. Nah, ini lebih kecil lagi lah. Lalu ada SHKMKM, ini lebih kecil lagi nih. Nah, entitas yang wajib mematuhi ini ada UMKM, usaha mikro kecil menengah, yang tidak memiliki kebutuhan pelaporan kompleks. Ini udah UMKM, tapi dia nggak perlu lagi peraturan yang kompleks. Nah, acuan standarnya itu standar yang sangat sederhana dibandingkan SAK etap yang sebelumnya. Ini lebih sederhana lagi. Fokusnya ini pada laporan keuangan dasar seperti laporan laba rugi dan raca ini juga ya, kayak fokus kepada laba rugi dan raca ini kan lebih mengarah kepada pendapatan ya, dan mengarah ke perpajakan saja. Jadi mereka untuk pemenuhan kewajiban perpajakan saja. Manfaatnya ini memudahkan pelaporan keuangan bagi usaha kecil yang belum memiliki sistem akuntansi yang rumit ya. Oke, next. Di sini ada standar akuntansi keuangan di Indonesia atau IFRS atau USGAAP. Mana nih yang lebih cocok ya? Mana yang diikutin Indonesia? Nah, Indonesia itu lebih mengacu kepada IFRS, bukan USGAP. Nah, berdasarkan IFRS versus USGAP, kita bisa lihat ya, IFRS itu prinsipnya lebih berbasis, lebih fleksibel dan lebih cocok untuk penerapan global. Sementara US JAAP ini lebih berbasis aturan, lebih rigid dan lebih spesifik lagi dia. Nah, bila kita bandingkan dengan konvergensi dengan IFRS, eh, DSAK ya, DSAK eh, IA IAI ini melakukan adopsi ya, adopsi FRS secara bertahap untuk meningkatkan kompatibilitas dengan standar global. Nah, beberapa penyesuaian dilakukan untuk eh, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan hukum di Indonesia. Nah, jadi ini dengan adanya FRS ini lebih cocok ya dengan kondisi iklim ekonomi dan hukum di Indonesia yang mengatur tentang mungkin akuntansi, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, DSAK ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan ya. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Oke, kita lanjut. Ya, jadi lebih
Indonesia lebih ke arah IFRS ya, lebih mengacu pada IFRS. Nah, ada lagi, eh, apakah boleh ya? Di sini apakah boleh? Bisa. Fit for all. Nah, jawabannya adalah tidak. Jadi ini juga sudah dibahas dengan Ibu sebelumnya, Bu dosen. Kalau nggak bisa fit for all. Kenapa? Karena karakteristik dan kebutuhan pelaporan keuangan setiap entitas itu berbeda-beda. Perusahaan besar mungkin dengan akuntabilitas publik itu membutuhkan standar IFRS untuk transparansi global. Sementara kalau UMKM entitas kecil itu lebih butuh yang sederhana aja seperti SAKM, EMKM, dan SAK etap. Nah, oleh karena itu terdapat beberapa standar yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing entitas agar relevan dan tidak membebani. Ya nggak mungkin kan UMKM kecil, usaha-usaha keluarga pakai metode IFRS yang mudah skala global yang untuk pendanaan. Mereka kan cuma kecil-kecil aja dan nggak mungkin juga perusahaan-perusahaan entitas yang besar yang butuh pendanaan internasional dan standar internasional itu menggunakan SAK etap. Nah, ini juga nggak bisa. Jadi beda. Jadi nggak bisa fit for all. Oke, next. Nah, jadi ada kesimpulannya. Di sini ada 4 pilar akuntansi, di mana ada SAK internasional, IFRS, SAK umum, SAK etap, dan SAK EMKM. Nah, ini di Indonesia. Lalu bagaimana Indonesia mengacu kemana, IFRS atau US GAAP ya? Indonesia lebih mengacu kepada IFRS ya. Dan apakah bisa fit for all? Tidak. Tidak ada satu standar yang cocok untuk semua entitas karena kebutuhan pelaporan itu berbeda-beda. Lalu bagaimana penerapan SHK-nya? Penerapan standar akuntansi yang sesuai dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan serta membantu entitas mengambil keputusan yang lebih baik. Baik, demikianlah presentasi dari saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau poin-poin yang disampaikan pada UAS eh, yang ada. Mau saya mohon maaf atas kekurangan dari penjelasan saya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya akhiri.